Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijal Seftiadi. Dan saya Pramestia Silvi. Kami di sini perwakilan dari kelas manajemen C yang akan membahas tentang penyusunan Dan pengembangan paragraf. Oke, saksikan saja. Oke teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang penyusunan paragraf. Apa sih penyusunan paragraf itu? Nah, penyusunan yaitu proses atau cara atau menyusun. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, penyusunan berasal dari kata susun yang artinya kelompok atau kumpulan, tidak beberapa banyak. Sedangkan pengertian lain yaitu merupakan suatu kegiatan yang memproses data atau mengumpulkan data yang dilakukan oleh suatu organisasi atau perorangan dengan cara baik dan teratur. Yang kedua, ada yang namanya dengan syarat-syarat penyusunan paragraf. Apa saja sih? Yang pertama, ada dengan yang namanya kesatuan. Yang kedua, ada yang namanya dengan kepaduan. Yang ketiga, ada dengan yang namanya kelengkapan. Dan yang terakhir, ada yang namanya panjang paragraf. Oke teman-teman, saya akan membahas dulu nomor satu. Nomor satu itu ada yang namanya dengan kesatuan. Nah, di dalam paragraf harus memiliki pemikiran atau kesatuan pikiran yang utuh. Di semua kalimat di dalam paragraf harus memiliki suatu ide pokok, yakni terfokus pada gagasan utama sebagai pengendali. Nah, supaya tercapai itu bagaimana? Yaitu dengan cara kita selalu mengevaluasi tentang kalimat-kalimat yang kita tulis supaya erat hubungannya dengan gagasan utama. Oke teman-teman, kita melanjut ke yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 itu ada yang namanya dengan kepaduan. Nah, apa sih kepaduan itu? Yaitu timbal balik yang baik dan benar antara kalimat dan paragraf. Kalimat tersebut terjalin secara gramatikal, terpadu, berkaitan dengan satu sama lain supaya bisa mendukung gagasan utama. Nah teman-teman, jika kita ingin mempunyai suatu paragraf yang padu, maka terdapat 4 langkah. Yang pertama ada repetisi, dan yang kedua ada prominal. Yang ketiga yaitu kata transisi, dan yang keempat paralelisme. Dan yang pertama ada repetisi. Repetisi yaitu kata kunci atau sinonimnya sering digunakan untuk memadukan suatu paragraf. Nah, contohnya Indonesia sebagai negara agraris. Sebagai negara agraris, Indonesia bercirikan penduduknya dengan cara bercocok tanam. Nah, yang kedua ada prominal, yaitu untuk memadukan suatu paragraf atau sering juga disebut dengan frase nominal. Contohnya, mahasiswa FKIP membuat produk yang bahan bakunya dari ikan. Nah, mereka membuat produk ada yang namanya dengan sosis ikan, bakso ikan, dan kerupuk ikan. Nah, produk mereka sangat digemari oleh masyarakat. Nah, yang ketiga ada kata transisi, yaitu pengait antar kalimat dengan kalimat yang satu dan lainnya agar menjadi kalimat yang terpadu. Nah, yang keempat ada yang namanya dengan paralelisme. Apa sih paralelisme itu? Yaitu membangun suatu struktur yang terpadu dalam bentuk kata kerja yang sama atau menggunakan majas repetisi. Nah, contohnya apa? Yaitu mahasiswa setelah mendapatkan petunjuk dari dosen, mereka langsung membersihkan lahan pertanian untuk menanam singkong. Oleh sebab itu, mahasiswa membutuhkan alat-alat pertanian.
mahasiswi STI Tridharma itu sangat semangat sekali. Iya dong, Jal. Ya udah, sekarang kita melanjutkan yang kemarin ya, tentang penyusunan dan pengembangan paragraf. Ayo, Jal. Kita buktikan ya bahwa mahasiswa dan mahasiswi STI Tridharma itu mempunyai kualitas dan kuantitas yang bagus. Ayo. Nah, di poin ketiga ini kita akan menjelaskan tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, ada 3 urutan. Yang pertama urutan logis, yang kedua kronologis, dan ketiga lokal. Oke teman-teman, tadi saya sudah menyampaikan bahwa urutan yang pertama ada yang dinamakan dengan urutan logis. Nah, apakah urutan logis itu? Yaitu urutan yang mendahulukan hal-hal yang umum lalu didahului oleh hal-hal yang khusus, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua ada urutan kronologis. Nah, urutan kronologis ini dibagi menjadi 2, yaitu kronologis subjektif dan objektif. Nah, untuk yang ketiganya ada yang disebut dengan urutan lokal. Apa sih urutan lokal itu? Yaitu urutan mengenai suatu peristiwa. Oke teman-teman, sudah bertemu lagi dengan kita dengan materi baru, yaitu tentang pengembangan paragraf. Nah, paragraf itu berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu paragraf. Lalu ke bahasa Yunani, yaitu para, yang artinya sebelum, dan grafien artinya menulis. Sedangkan dalam bahasa Belanda itu dalam bentuk ejaan yang sama, yang artinya mulai dari baris baru. Nah, jadi paragraf itu gabungan dari sebuah kalimat untuk membahas sebuah topik. Oke teman-teman, yang kedua ada tentang struktur paragraf. Ada berapa sih? Yang pertama ada yang namanya dengan struktur deduktif. Yang kedua ada yang namanya dengan struktur induktif. Nah, yang ketiga ada paragraf campuran dan paragraf naratif. Oke teman-teman, kita membahas poin 1 dulu ya, yaitu tentang kalimat deduktif. Apa sih kalimat deduktif itu? Yaitu kalimat yang mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik lalu dibarengi dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, contohnya Indonesia kaya akan negara maritim dan kaya akan hasil kelautannya. Contohnya ikan dan mutiara. Baik teman-teman, poin yang kedua tentang kalimat induktif. Apa sih kalimat induktif itu? Yaitu kalimat yang menyebutkan peristiwa-peristiwa khusus dan menuju kepada umum yang mencangkup semua peristiwa itu. Baik teman-teman, poin yang ketiga ada yang namanya fungsi paragraf. Yang pertama, untuk menandai peralihan gagasan bagi karangan yang mempunyai beberapa kalimat. Yang kedua, untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis. Yang ketiga, untuk memudahkan pengenalian variabel. Baik teman-teman, poin selanjutnya ada nomor 4, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada paragraf narasi, yang kedua ada paragraf deskripsi, dan yang ketiga ada paragraf eksposisi. Yang keempat ada paragraf argumentasi, dan yang kelima ada paragraf persuasi. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan poin yang pertama dulu, yaitu tentang paragraf narasi. Apa sih paragraf narasi itu? Yaitu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau keadaan berdasarkan urutan waktu. Nah, yang kedua, paragraf deskripsi. Apa sih paragraf deskripsi itu? Yaitu paragraf yang isinya menggambarkan suatu keadaan seolah-olah pembaca itu merasakan atau mengikuti keadaan tersebut. Yang ketiga ada yang namanya dengan paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang memaparkan atau yang menjelaskan suatu topik kepada pembaca yang bertujuan untuk memberikan informasi sehingga memperluas pengetahuan. Nah, yang keempat ada paragraf argumentasi. Paragraf ini menggunakan ide dan gagasan bagi si penulisnya. Nah, yang kelima ada paragraf persuasi, yaitu paragraf persuasi lebih menuju ke kalimat fiktif. Baik, poin yang kelima ada tentang macam-macam paragraf. Macam-macam paragraf itu ada 2. Yang pertama, berdasarkan tujuan.
Nah, berdasarkan tujuan ini ada 3. Poin A ada yang namanya paragraf pembuka. Yang kedua atau poin B ada yang namanya paragraf penghubung. Dan yang poin C ada yang namanya paragraf penutup. Baik teman-teman, yang pertama tadi saya sudah sebutkan yang namanya paragraf pembuka. Nah, paragraf pembuka ini biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan menyiapkan pikiran pembaca untuk menguraikan masalahnya. Nah, yang kedua ada yang namanya paragraf penghubung. Nah, biasanya paragraf ini inti masalahnya disampaikan kepada pembaca. Nah, yang ketiga ada yang namanya paragraf penutup. Paragraf penutup ini biasanya kesimpulan atau gagasan ulang. Nah, berdasarkan isi, paragraf dibagi menjadi 3, yaitu paragraf prose, paragraf deskriptif, dan paragraf efektif. Nah, paragraf prose ditandai dengan tidak adanya kalimat utama, dan paragraf deskriptif ditandai kalimat utama, dan yang terakhir paragraf efektif, yaitu paragraf yang baik. Baik teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya mengenai tentang teknik pengembangan paragraf. Apa saja tuh? Apa saja teknik pengembangannya? Yang pertama ada yang secara alamiah, yang kedua ada klimaks dan anti klimaks, yang ketiga ada khusus umum, dan keempat umum dan khusus. Nah, yang pertama ada secara alamiah, yaitu di mana si penulis hanya menggunakan unsur ruang dan waktu. Yang kedua ada klimaks dan anti klimaks, yaitu ide pokok pertama-tama didetailkan dengan gagasan yang kedudukannya rendah. Setelah berangsur-angsur, kedudukan tersebut menjadi sebuah kedudukan yang tinggi. Yang ketiga dan keempat ada yang namanya umum khusus dan khusus ke umum. Nah, teknik ini sering sekali banyak metode yang digunakan karena gagasan utama atau ide pokok berada pada awal paragraf, disebut dengan bentuk umum ke khusus, kemudian diikuti gagasan penjelas. Sebaliknya, gagasan utama atau ide pokok berada pada akhir paragraf namun diawali dengan kalimat penjelas.